Yakutsk adalah ibu kota Republik Sakha, sebuah wilayah otonom di Rusia, 280 mil jauhnya dari Kutub Utara. Karena tempat ini adalah titik paling timur laut dari Siberia, tempat ini sangat terisolasi dari bagian dunia lainnya. Suhu di luar sekitar minus 50 derajat Celcius. Titik didih air ini adalah 100 derajat Celcius. Seperti yang kalian lihat, airnya langsung berubah menjadi kristal es. Suhu udara terendah yang pernah terukur di wilayah ini adalah minus 71,2 derajat Celcius. Seolah-olah tempat ini adalah planet lain. Pisang yang ditinggalkan di luar bisa berubah menjadi palu dalam hitungan menit. Orang-orang tidak bisa memakai kacamata berpingkai logam di sini karena logam bisa menempel pada kulit mereka, dan jika mereka ingin melepas kacamata mereka, daging mereka bisa robek. Ini adalah potongan daging yang sangat mirip dengan daging manusia. Mari kita tempelkan pada logam. Seperti yang kalian lihat, ini adalah pipa air, dan pipa ini harus diletakkan di atas tanah, karena bawah tanahnya membeku menjadi es. Jadi sebenarnya ada es setebal 100 kaki di bawah kota ini. Lihat, sungai ini benar-benar membeku. Selama era Soviet, orang-orang yang menentang gagasan Stalin diasingkan ke wilayah Republik Sakha. Mereka adalah politisi, pengusaha, dan lain-lain. Sebenarnya, sebagian dari orang-orang yang tinggal di Yakutsk ini adalah keturunan mereka, jadi tempat ini dulunya adalah tanah pengasingan. Sekarang ada kehidupan kota di sini, namun kita bisa menyebut kehidupan di sini sebagai neraka es, mendorong batas-batas kemampuan tubuh manusia. Tidak peduli seberapa tebal pakaian kita, tidak akan cukup untuk menjadikan tubuh kita hangat. Jika memiliki mobil di sini, kalian memiliki masalah besar. Musim dingin berlangsung 6 hingga 7 bulan di sini, dan pada waktu itu kalian tidak bisa mengemudikan mobil kalian. Jika kalian bersikeras, kalian tidak akan pernah bisa mematikan mobil kalian. Misalnya, mobil dengan mesin menyala seperti yang kalian lihat di sini. Kosong, tidak ada orang di dalamnya. Ada ratusan mobil seperti ini. Dan alasan mengapa mesinnya dibiarkan terus menyala, karena jika dimatikan, ia akan sepenuhnya tertutup es, dan oli mesin akan membeku. Seperti yang kalian lihat, pemilik kendaraan ini pasti telah memutuskan untuk tidak menjalankan mobilnya untuk waktu yang lama. Hanya 20 menit setelah mesin mati, kebanyakan mereka akan pasrah. Ada mobil lain yang membeku di sini, menunggu untuk digunakan kembali musim panas depan. Mobil ini menyala kan? Mari kita lihat apakah ada orang di dalamnya. Ya, tidak ada. Dapatkah kalian bayangkan berapa besar pemborosan energi di sini? Untungnya, Rusia adalah negara yang cukup kaya akan sumber daya minyak dan gas alam. Bahkan asap knalpotnya membeku juga, sebegitu dinginnya di sini. Ada penutup khusus untuk pelindung, namun terkadang ini juga tidak cukup. Bagi orang yang mampu, mereka menyimpan kendaraan mereka di garasi pemanas. Karena kendaraan-kendaraan ini terus menyala, terdapat lapisan asap knalpot yang terus menyelimuti kota. Jarak pandang seringkali di bawah 60,9 meter karena kabut asap. Rumah-rumah di sini memiliki arsitektur yang benar-benar berbeda. Alasan mengapa bangunan dibangun di atas pilar adalah karena tanahnya tertutup es, dan ada kemungkinan es tersebut bergeser atau bergerak. Rumah-rumah tua mulai miring setelah 1 dekade atau lebih, karena jumlah esnya yang meningkat atau menurun. Rasanya seperti ditusuk jarum. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah terkena radang dingin, karena lemari es beroperasi pada suhu sekitar 4,4 derajat Celcius dan freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kami dapat dengan yakin mengatakan bahwa semua tempat di sini dapat berfungsi sebagai freezer berteknologi tinggi karena suhu di sini adalah minus 50 derajat Celcius. Itu sebabnya sebagian orang dapat menyimpan buah atau daging hanya dengan menggantungnya di luar jendela seperti itu. Bisakah aku membuat kereta luncur dengan ini? Aku baru saja melepas sarung tanganku sebentar untuk syuting. Sekarang terasa sangat sakit. Bulu mataku juga membeku. Aku coba singkirkan esnya. Jika kalian di luar selama lebih dari 15 menit, kalian akan mengalami gejala seperti kulit terbakar dan kesulitan bernapas. Rasa dingin yang dimulai rasa sakit seperti ditusuk jarum. Radang dingin diikuti dengan hilangnya indera perasa. Kemudian berakhir dengan kematian. Dia melepas sarung tangannya hanya selama 5 menit untuk merekamku, dan ujung jarinya langsung memutih. Mikrofon kami memberi peringatan merah dan ia tidak dapat berfungsi dengan baik. Kameranya juga tidak berfungsi seperti seharusnya. Tutupnya membeku. Ponsel kami juga tidak berfungsi. Baterainya sekitar 10% beberapa menit yang lalu, kemudian tiba-tiba mati. Padahal sebenarnya tadi hampir penuh. Apa yang kalian lihat di belakangku adalah kuburan. Ketebalan es di bawah sepatuku sekitar 100 kaki, dan lapisan es di bawah kota ini tidak meleleh bahkan di musim panas. Jadi, bagaimana orang menguburkan orang yang mati? Mereka mengumpulkan potongan batu bara dan membakarnya selama 2-3 hari. Saat batu baranya terbakar, balok esnya meleleh dan dapat dengan mudah dipindahkan menggunakan skop. Maka area tersebut dapat digali hingga kedalaman 6-7 kaki. Mayat seseorang yang meninggal 100 atau 200 tahun yang lalu dapat tetap utuh bahkan sampai hari ini. 20% total cadangan berlian dunia ada di Yakutsk. Selain itu, terdapat juga semua elemen dalam tabel periodik. Ada banyak fosil mamut dan dinosaurus di bawah wilayah Yakutsk. Di daerah di mana mamut pernah berkeliaran, bangkai utuh mereka masih dapat ditemui hingga sekarang ketika es mencair.
Di tempat ini, di mana orang-orang tidak bisa bertani atau bercocok tanam, mereka mengkonsumsi ikan. Salah satu fitur terpenting dari pasar ini adalah mereka memajang ikan di kios-kios umum, bukan kulkas, karena suhu di luar jauh lebih dingin daripada kulkas manapun. Sepotong daging yang tertinggal di luar tidak akan rusak selama berbulan-bulan. Ada juga daging kelinci beku di sini. Daging kelinci dan bebek banyak dikonsumsi oleh masyarakat sini. Daging kuda juga sangat umum. Ini beratnya sekitar 45 pon. Mereka membeli seluruh ikan ini, meletakkannya di luar dan mengonsumsinya selama berhari-hari. Yang ini juga sedang dijual. Ya, tidak rusak pastinya. Telinganya tidak goyang sama sekali. Berapa jam kalian bekerja di sini? Sudah berapa lama kalian melakukan ini? Berapa lapis pakaian yang dia kenakan? Mereka berdiri di atas bulu seperti itu agar mereka tidak merasakan dingin dari kaki mereka. Orang-orang Yakuts, yang merupakan mayoritas penduduk, berasal dari Turki. 38% populasinya berasal dari Rusia. Hanya ada anjing jenis itu di sini. Sayangnya, kucing tidak bisa bertahan hidup. Hanya mamalia dengan bulu yang sangat tebal. Ada 2 lapisan kaca di dalam mobil. Jadi ketika penghangat menghangatkan bagian dalam mobil, suhunya tidak langsung berubah secara tiba-tiba. Hal yang paling menakutkan saat berada di jalanan adalah bahwa orang yang mobilnya mogok bisa saja meninggal dunia. Mereka harus memperbaikinya dalam waktu 30 menit. Jika tidak, oli mesin di bawah kap akan membeku dalam hitungan menit. Jika orang terlantar di daerah pedesaan ini tanpa sinyal telepon, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain mati kedinginan dalam beberapa jam. Itulah sebabnya setiap pengemudi membawa kotak peralatan di mobil mereka. Perjalanan kami ke desa diakhiri dengan naik kereta luncur anjing. Selama kami berada di atas kereta luncur anjing, aku hampir kehilangan satu telingaku karena terkena angin dan dingin. Rasa sakitnya tak tertahankan. Maria baru saja menerima kami di rumahnya yang berada di pedesaan. Kita akan mengenal lebih dekat tentang orang-orang Yakuts yang misterius ini. Kau bisa lihat? Hampir setebal jariku. Aku tidak bisa merasakannya. Mati rasa. Lihat telingaku yang satunya. Jauh lebih tipis. Kuda-kuda di sini jauh lebih pendek dari kuda-kuda normal. Tubuh mereka dikondisikan agar menjadi lebih pendek. Mereka memberi kami pakaian mereka sendiri dan kami membungkus diri kami. Kalian akan tahu dari kapal yang membeku di sana bahwa tempat kami berpijak sekarang adalah sebuah danau. Kami mencoba untuk memukulnya pada sudut 90 derajat. Kami baru saja mengobor lubang berdiameter 20-25 inci di sini. Sapi-sapi akan datang dan minum di sini. Kami akan singkirkan es yang pecah ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar air ini sepenuhnya membeku kembali? 1 jam. Sapi di desa ini selalu ditaruh di lumbung selama musim dingin. Apakah mereka tidak pernah merasa kedinginan? Tentu saja. Desbabias Morek Tenendak menghabiskan banyak waktu di luar. Ini apa sebenarnya? Telingamu membeku. Jika itu berlangsung lebih lama, itu akan sangat berbahaya. Mereka harus mengamputasinya kan? Jika mereka tidak dapat menyelamatkannya, mereka mungkin saja mengamputasinya karena selnya sudah mati. Untuk telingamu, ini adalah obat tradisional Yakutsk, lemak beruang. Beruang? Ya, ayahku mendapatkannya dari pemburu. Ini akan membantu radang dingin. Dan juga jika kamu membakarnya. Jika kalian memperhatikannya dari belakang, kalian bisa melihatnya lebih jelas. Ia bengkak parah, dan mereka menyebutnya radang dingin. Aku mungkin akan kehilangan seluruh telingaku jika aku berada di udara dingin selama lebih dari 15 menit. Alam tidak main-main di sini. Berapa suhu terdingin yang pernah kamu alami? Suhu terdingin adalah minus 71 Celcius. Dingin itu seperti apa menurutmu? Jika aku memiliki pakaian bagus, jika aku memiliki cukup pakaian, sebelum minus 40, itu tidak seperti suhu musim dingin yang sebenarnya bagiku. Minus 41 hingga minus 48 itu oke-oke saja. Di bawah minus 48 itu dingin, dan di bawah minus 52 sangat dingin, dan setiap derajat terasa. Lucunya cuaca dingin itu terasa seperti api, terasa seperti terbakar. Ya, itu benar. Sekarang telingaku terasa seperti terbakar. Aku merasa ini sangat panas. Kadang-kadang orang minum terlalu banyak dan tertidur di suatu tempat di luar. Dan satu malam di luar, beberapa orang tidak mengenakan pakaian yang cukup dan mereka pergi ke hutan. Mobil mereka mogok dan mereka tidak dapat menelepon seseorang karena tidak ada layanan telepon. Ya, dan itu adalah akhirnya. Apa pendapatmu tentang alam? Seluruh gaya hidup orang Yakutsk, orang Sakha adalah menjaga alam, menghargai alam. Saat masih kecil aku dan keluargaku biasa pergi ke hutan untuk memancing, berburu. Itu adalah bagian dari hidup kami dan kami selalu ingat bahwa kami bukanlah pemilik dunia ini. Kami hanya menumpang. Misalnya, kita selalu membuat ritual ketika kita pergi memetik buah beri, kita selalu membawa sedikit makanan, meninggalkannya di tanah dan berkata, "Alam, tolong berbagi dengan kami, tolong beri kami makanan. Itu untuk penunggu tanah itu, rohnya." Apa kalian percaya bahwa alam memiliki roh? Ya, misalnya ketika kita pergi ke hutan, kita tidak boleh berbicara terlalu keras karena itu dapat mengganggu penunggunya.
Kalian tidak boleh minum-minum di sana, bersenang-senang di sana, membuang sampah. Jangan mengusik, jangan mengganggu, jangan merusak. Kepercayaan Yakutsk bukanlah sesuatu yang tertulis dalam buku atau seperti bangunan gereja. Kita memiliki sebuah pusat agama, tapi itu tidak seperti agama lain. Apa yang kita lakukan tidak seperti agama lain, misalnya kita berdoa setiap hari. Bukan seperti itu, tapi itu ada dalam pikiran kita, dalam gaya hidup kita, dan itu semua berhubungan dengan alam. Atas apa yang kalian miliki, kalian berterima kasih kepada alam, bukan Tuhan. Alam itu adalah Tuhannya. Tuhan kami adalah bagian dari alam. Sekarang aku mengerti. Mengapa kalian tidak pindah ke daerah selatan yang lebih hangat? Karena hidup dalam suhu seperti ini terasa menyiksa. Ini adalah siksaan bagi kalian, tapi tidak bagi kami. Alasan pertama adalah keluargaku. Keluargaku ada di sini dan bagiku yang terbaik adalah berada dekat dengan keluargaku. Orang tuaku, kakek nenekku. Dan yang kedua, aku suka alam di sini, sangat bersih, ekologinya sangat bersih. Bagiku dan anak-anakku nanti, menghirup udara segar sangat penting. Ketiga, karena budaya kami. Aku ingin melestarikan bahasa kami, aku ingin melestarikan tradisi kami, dan meneruskannya pada generasi berikutnya. Yakutsk juga memiliki musim panas. Pada bulan Juli, suhu rata-rata hariannya sekitar 19 derajat Celcius. Karena pemanasan global, lapisan es di dunia kita mulai mencair, dan bangkai-bangkai mamut bermunculan, dan juga virus yang bersembunyi selama ribuan tahun, yang belum pernah ditemui manusia modern sebelumnya bisa muncul. Ketika orang Eropa bermigrasi ke Amerika Utara, flu yang mereka bawa ke benua itu membunuh sebagian besar penduduk asli Amerika yang telah terisolasi selama berabad-abad. Flu tidak membunuh kita karena sistem imun kita kuat. Demikian pula, penyakit kuno yang terhadapnya kita tidak kebal, dapat muncul dengan mencairnya es di wilayah ini, dan umat manusia mungkin akan menghadapi konsekuensi yang menakutkan.